Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gimana kabarnya anak-anakku, santriwan, santriwati, banin dan banat SMP Muhammadiyah Al-Ghifari? Mudah-mudahan Ustaz doakan kalian semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal, terutama dalam menuntut ilmu. Tayyib, materi kali ini saya akan sampaikan tentang peranan Muhammadiyah dalam kebangkitan nasional. Seperti kita ketahui, beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan peranan Muhammadiyah dalam kebangkitan nasional juga, ya, tentang sejarah pergerakan kader-kader Muhammadiyah dalam hal dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kali ini peranan amal usaha Muhammadiyah dalam kebangkitan nasional. Jadi bukan hanya kader-kadernya saja yang mempunyai peranan penting dalam hal kebangkitan nasional, tetapi juga amal usaha Muhammadiyah juga berperan sangat penting dalam kebangkitan nasional. Karena apa? Karena Muhammadiyah itu berpandangan bahwa kehidupan berkebangsaan dan kehidupan bernegara itu adalah merupakan suatu perwujudan, ya, dari visi dan misi dakwah Muhammadiyah, di mana dakwah Muhammadiyah ini adalah yang seperti kita kenal memegang peranan dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, amal usaha Muhammadiyah ini amal usaha Muhammadiyah yang dia mencerdaskan bangsa, yang mencerdaskan bangsa. Kita cerita sejarah, ya, pada tanggal 18 November 1912, ya, 1912, pada waktu itu didirikanlah organisasi Muhammadiyah yang diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, karena pemrakarsanya pada waktu itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan sebelumnya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah atau madrasah, ya, yang pertama kali di Muhammadiyah pada tanggal 1 Desember 1911. Jadi hanya berselang 10 atau 11 bulan lah, ya, dari terbentuknya sekolah atau madrasah Muhammadiyah itu terbentuklah organisasi Muhammadiyah, ya. Organisasi Muhammadiyah pada waktu itu belum ada nama sekolah atau madrasah tersebut, tetapi dinamakan ketika setelah berdirinya organisasi Muhammadiyah, ya. Nah, ini uniknya sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, berapa banyak sekali pertentangan dari masyarakat pada waktu itu pada umumnya. Kenapa? Karena sekolah tersebut itu sekolah yang bukan seperti biasanya pada zamannya, gitu. Pada zamannya itu kan sekolahnya kan seperti majelis taklim tuh kan, ya, seperti taklim biasa di dalam masjid gitu kan, ada seperti halakoh gitu. Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat konsep seperti sekolahan modern gitu. Ada kelasnya, terus
ada meja, ya, ada kursi seperti yang antum gunakan sekarang ini di SMP kita, SMP Muhammadiyah Al-Ghifari. Ada kursi dan ada meja. Dan juga santri-santrinya itu, murid-muridnya memakai dasi, terus memakai jas, ya, yang pokoknya di zaman itu adalah santri atau siswa-siswa Muhammadiyah itu adalah siswa-siswa yang paling top lah pokoknya dalam hal berpenampilan, ya, dalam hal penampilan, karena beda dari yang lainnya, ya. Ketika di luar itu dapat terlihat jelas bahwa itu adalah santri Muhammadiyah, ya, seperti antum sekarang. Jadi terlihat jelas ketika antum keluar memakai seragam Muhammadiyah, gitu, terlihat jelas, oh itu adalah santri Muhammadiyah, santri sekolah Muhammadiyah Al-Ghifari, gitu kan. Ya, mempunyai ciri khas khusus. Dapat sekali pertentangan. Dan ketika berjalannya waktu sekolahan tersebut, lalu sekolahan tersebut mendapat bantuan tenaga, ya, bantuan tenaga dari seseorang, di mana seorang tersebut dia memegang mata pelajaran umum, ya, mata pelajaran umum. Ketika berjalannya 7 bulan sekolahan tersebut didirikan, lalu datanglah seseorang. Beliau adalah, ya betul, Budi Utomo, ya. Beliau adalah Budi Utomo, ya, yang membantu berjalannya kegiatan belajar mengajar di madrasah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada waktu itu sekolahan tersebut hanya mempunyai 9, ya, 9 orang siswa, ya, 9 orang siswa pada waktu itu. Dan alhamdulillah, qadarullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada organisasi Muhammadiyah ini, sehingganya sekarang bukan hanya 9, tetapi mungkin jutaan, ya, jutaan orang yang telah belajar di perguruan Muhammadiyah, dari tingkat kober, ya, kelompok belajar yang anak-anak di bawah usia balita itu sudah di kober, terus ada namanya PAUD, terus ada namanya TK, ya, ada namanya SD, ya, dan SMP seperti yang antum sekarang ini, SMP, terus ada SMA Muhammadiyah, dan juga ada perguruan tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Bahkan perguruan tinggi Muhammadiyah itu bukan hanya ada di Indonesia, bukan hanya dari Sabang sampai Merauke yang ada di Nusantara ini, tetapi perguruan tinggi Muhammadiyah sekarang sudah ada di luar negeri. Dan ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi kita kader-kader Muhammadiyah. Dan yang kedua adalah peranan Muhammadiyah dalam bidang pelayanan sosial atau dalam pelayanan kesehatan. Saya akan cerita sedikit. Pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk majelis-majelis taklim, ya. Beliau mengajar di majelis taklim di Kauman, ya, di Kauman pada waktu itu, dan santrinya itu bukan hanya anak-anak saja, tapi orang-orang dewasa, bapak-bapak, dan juga kakek-kakek, nenek-nenek pada waktu itu ikut belajar kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan Quran surat Al-Ma'un, ya, secara kontinu, terus menerus, dan Quran surat Al-Ma'un ini diulang-ulang setiap kali pertemuan, itu diulang-ulang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan suatu ketika santrinya ini dalam bahasanya kita adalah protes, gitu, protes. Kiai, kenapa sih kita kok setiap kali pertemuan kita bermajelis kok yang kita belajar ini adalah Quran surat Al-Ma'un terus, gitu. Padahal kami ini sudah hafal loh Kiai Quran surat Al-Ma'un ini, gitu. Yang Kiai ajari adalah ini terus, gitu. Lalu apa jawaban Kiai? Apakah kalian sudah memahami isi kandungan Quran surat Al-Ma'un ini? Lalu jamaahnya ini terdiam semua. Apakah kalian sudah mengamalkan
isi dari Quran Surat Al-Ma'un ini, jemaah terdiam semuanya pada waktu itu. Nah, dari sinilah makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya pada waktu itu yang diprakarsai oleh HM Suja ya, HM Suja, di mana didirikan ya, organisasi PKO. PKO itu adalah penolong kesengsaraan umum, di mana PKO ini terfokuskan kepada penyantunan anak-anak yatim dan anak-anak piatu, dan menggembirakan hati orang-orang miskin, dan juga menolong orang-orang yang terkena musibah, dan juga mengobati orang-orang yang sakit pada waktu itu. Nah, PKO ini didirikan pada tanggal 15 Februari 1923. Ya. Lalu berjalannya waktu, pada tahun 1980-an ini, PKO berganti nama menjadi Pembina Kesejahteraan Umat. Ya, disebut juga dengan PKU, ya, PKU Muhammadiyah gitu kan. Dan PKU ini sampai sekarang pun ada. PKU ini membawahi klinik-klinik Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah itu di bawah naungan PKU. Ya, PKU sampai sekarang itu masih ada PKU. Dan pemberkasanya adalah HM Suja, ya, HM Suja pada tanggal 15 Februari 1923 yang pada waktu itu dikenal dengan nama PKU, Penolong Kesengsaraan Umum, ya. Lalu yang ketiga, peran Muhammadiyah dalam pemurnian dan pembaharuan keagamaan. Nah, ini adalah yang sangat fundamental ya, karena ini adalah ciri khas Muhammadiyah yang paling menonjol. Dalam gerakan ini, Muhammadiyah itu menjadikan gerakan purifikasi atau pemurnian akidah, ya, dan modernisasi atau pembaharuan, atau seperti kita kenal dengan istilah tajdid, ya. Dan gerakan purifikasi ini, ya, gerakan pemurnian ini itu berkonsentrasi kepada pemurnian akidah, ya. Pemurnian akidah yang memberantas kesyirikan, tahayul, bid'ah, dan khurafat, ya. Dan juga dalam bidang pembaharuan, yaitu tajdid. Tajdid ini di masyarakat biasa itu adanya perselisihan, ya, adanya masalah dalam hal agama, gitu kan, dalam hal agama. Nah, di bidang pembaharuan ini, di bidang tajdid ini, semua hal permasalahan, perbedaan dalam hal agama itu kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah uniknya, bukan unik ya, tetapi kita kembali lagi seperti zaman ketika para sahabat, para tabi'in ketika ada permasalahan dalam agama, maka mereka semua mengembalikan permasalahan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Gini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi kali ini dapat memberikan wawasan kepada kita semua dan memberikan sedikit masukan keilmuan, ya, tentang apa sih itu peranan Muhammadiyah dalam hal kebangkitan nasional. Jadi peranan Muhammadiyah bukan hanya skupnya itu dalam hal organisasi saja, tetapi Muhammadiyah berperan penting dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Dan pada Allah Ustaz mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.